Pagi hari ini, oh Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Karena begitu besarnya kasih-Mu, oh Yesus, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, anak-Mu yang Kau kasihi satu-satunya, untuk turun ke dunia, menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, oh Tuhan. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kerana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi secara atas talian untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk memuji dan juga membesarkan nama-Nya melalui ibadah atas talian kita. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Haleluya. Pagi hari ini mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya sebab dia layak disembah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi
menyertai segala yang baik di dalam kami. Engkau menjadikan kami serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya. Doa hari ini, minggu sebelum Adventus, bersama-sama. Ya Tuhan, bangunkan kehendak umat-Mu yang setia, supaya dengan berbuat banyak dalam perbuatan baik, mereka diberi upah dengan berkelimpahan. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan hari ini diambil daripada Matius pasal yang ke-5, ayat 13 sampai ayat ke-16. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi teman-teman. Inilah Pak John. Sekarang saya ada di Inggris. Maka maaf karena jauh dari Sabah, tetapi oleh karena teknologi boleh berkhotbah juga. Istri saya sama saya terbang dari Malaysia hari Kamis yang lalu, dan di sini sudah di Inggris kesejukan karena ini musim sejuk sekarang. Hari ini fokus adalah misi, dunia misi. Jadi saya akan mulai dengan kesaksiannya. Habis itu fokus adalah Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Habis itu kembali kepada kesaksiannya. Jadi mulai dengan kesaksian. Waktu saya masih kecil, masih masuk sekolah, sekolah itu cukup terkenal, cukup besar. 640 anak lelaki ada di situ. Sekolah umur 12-13 tahun sampai 18 tahun. Nah, di dalam sekolah itu dekat dengan katedral seperti katedral di Canterbury di Inggris, maka rajin ke gereja. Mungkin 2 kali setiap hari Ahad. Saya bersama dengan kawan-kawan rajin di gereja, saya anggota choir, sering menyanyi juga, dan waktu di sini, waktu ada confirmation, semuanya seperti wajib confirmation. Jadi Archbishop akan menerima kami untuk confirmation umur lebih kurang 14 tahun. Habis beberapa tahun, mungkin Pak John 16 tahun, ada kumpulan siswa Kristen. Saya ingat itu baru mulai, macam Christian Forum atau pertemuan-pertemuan Kristen, siswa-siswa Kristen. Siapa berminat, angkat tangan boleh ikut. 1 atau 2 guru yang memimpin, dan saya mau ikut. Saya rasa pasti ratusan orang akan ikut. Tetapi apa yang terjadi dari 640 pelajar, baru 8 orang. 8 orang sahaja yang hadir. Jadi saya mulai sadar pada masa itu bahwa ada banyak orang yang sebut diri Kristen, ada banyak orang seperti identity Kristen, ikut college Kristen, ikut sekolah Kristen, ikut rajin ke gereja, tetapi mungkin mereka tidak sungguh-sungguh orang yang percaya. Habis itu saya menjadi Kristen di university, dan habis beberapa tahun, mungkin usia sekitar 20 tahun, saya menjadi anggota dalam konferensi, jadi pergi ke konferensi misi. Dan di situ saya mendengar tentang dunia Asia Tenggara. Di dalam dunia Asia Tenggara, khususnya di Filipina, saya dengar bahwa ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Maka saya menjadi rela untuk menjadi seorang misi, dan habis beberapa tahun sudah kawin, sudah punya 2 anak kembar, pergi ke sekolah Alkitab. Saya dengan istri saya terbang ke Asia Tenggara. Kami tidak melayani di Filipina. Akhirnya kami diarahkan ke Indonesia. Saya dengan istri saya mulai tahun 85 pelayanan di Indonesia. Dan di Indonesia memang begitu banyak orang Muslim. Lebih banyak orang Muslim di Indonesia daripada di negara lain di seluruh dunia. Tetapi saya dengan istri saya di Indonesia Timur tidak melayani mereka. Kami justru ada di daerah Kristen, di mana begitu banyak orang sudah ratusan tahun
ada Kristen. Sudah 400 tahun di Indonesia Timur. Inilah daerah di mana ada gereja tertua di Asia Tenggara. Dan di situ gereja Protestan Maluku, KPM, di situ Pak John menjadi seperti seorang pengkhotbah, mengkhotbah dan sering melayani di situ baik di dalam gereja maupun juga di dalam mahasiswa, di antara mahasiswa di universiti. Di situlah begitu banyak orang yang Kristen KTP mereka sebut itu. Kristen KTP itu kartu tanda penduduk atau IC. Di dalam kartu tanda penduduk tertulis Kristen, tetapi mereka jarang ke gereja dan tidak beribadah dan iman sepertinya tidak ada. Kalau begitu, pelayanan Pak John seperti sama di sekolah adalah seorang misi untuk menolong, menjelaskan kepada mereka apa maksudnya iman Kristen. Jadi, inilah kesaksian dulu tentang dunia misi. Sekarang kita akan fokus kepada Alkitab. Kalau kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 14, versi kabar baik, kita akan berjumpa di situ ayat 14 sampai 17. Kita akan berjumpa bersama dengan satu ayat yang terkenal. Ayat yang ke-16. Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Ayat ini sangat terkenal dan dipakai untuk menolong kita untuk memahami apakah Alkitab dapat dipercayai. Ayat ini sangat terkenal dan sangat penting. Mari kita mulai dengan ayat 14 supaya kita dapat memahami Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius, Timotius menjadi seperti misi untuk Efesus. Jadi apa yang terjadi untuk Timotius, seorang muda, dan Paulus mengajar dia. Rasul Paulus mengajar dia. Jadi ayat yang ke-14. Tetapi mengenai engkau Timotius, fokus kepada Timotius. Jadi fokus kepada kita sebagai orang percaya di daerah mungkin banyak orang yang kepercayaan belum jelas. Hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar yang sudah diajarkan kepadamu. Jadi jangan takut mengajar kebenaran atau doktrin, apa yang dipercayai, apa yang sudah disampaikan Rasul Paulus kepada dia. Jangan takut untuk menjelaskan, berkhotbah, untuk membuka firman Tuhan. Banyak orang yang sebut diri Kristen jarang membuka firman Tuhan. Jadi, Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar. Tapi yang kedua, ajaran ini sudah diajarkan kepada Timotius dan engkau percaya sepenuhnya. Jadi ada perbezaan antara ajaran dan kepercayaan. Sering-sering kita faham sesuatu, tetapi itu dianggap tidak relevan atau tidak penting. Dalam hal ini, Timotius sudah menghafal, memahami, menerima sesuatu, tetapi dia juga merasa bahwa itu penting. Ajaran itu sudah dipercayai sepenuhnya. Jadi inilah perbezaan antara orang yang dapat mengenal Kristus dan orang yang sudah menjadi orang Kristen. Mengenal Kristus tidak cukup, mesti menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai bos. Mempercayai sepenuhnya. Sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Timotius menerima ajaran ini dari Rasul Paulus, tetapi dia juga menerima itu dari orang lain. Nah, siapa itu? Engkau harus ingat bahwa ini ayat yang ke-15. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Sejak kecil. Kunci sukses adalah menyadari bahwa anak pun boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Timotius sebagai anak. Lois Eunice, ibunya dan neneknya
Dua-duanya mempunyai iman kuat dan dua-duanya mengajar Timotius. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Baik. Maka kita dapat menggarisbawahi bahwa pelayanan anak, sekolah minggu dan lain-lain sangat penting. Pelayanan anak di dalam sekolah penting dan di rumah juga penting di dalam keluarga. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian. Dijelaskan bahwa Alkitab ini dapat dipercayai dan dapat melengkapi pengertian, pemahaman. Tetapi tidak hanya itu. Itulah pemahaman untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi kalau kita berhenti di situ sekejap, kita boleh faham bahwa banyak orang mau selamat, tetapi atas dasar sains atau atas dasar pemahaman yang lain, atas sesuatu yang mungkin keluar dari filsafat atau pengharapan mereka yang tidak didasarkan pada iman. Jadi Paulus menggarisbawahi untuk Timotius bahwa pengharapan, pengertian, pemahaman itu mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi keselamatan yang benar itu didasarkan pada salib, didasarkan pada apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus waktu dia disalibkan. Jadi fokus kita adalah kebenaran yang didasarkan pada iman dalam Kristus Yesus. Nah, kita sudah sampai ke ayat yang penting, yang paling besar, yang paling terkenal. Semua yang tertulis, Timotius, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Maka baik yang tertulis di dalam Perjanjian Lama maupun yang tertulis oleh para rasul di dalam Perjanjian Baru berguna untuk mengajarkan yang benar. Jadi jangan stop, jangan berhenti. Kita berani menyampaikan apa yang telah diterima. Kita dengar kebenaran dari Alkitab, kita mesti berani menyampaikannya. Untuk apa? Ada 4 hal di sini yang ditekankan. Yang pertama, semua Alkitab itu, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah berguna untuk mengajarkan atau memberi pengajaran. Jadi doktrin atau kepercayaan harus terus-menerus disampaikan. Kebenaran tentang Tuhan Yesus. Siapa dia sebagai anak Allah. Kebenaran tentang Allah. Masalah dia dengan manusia. Masalah itu diatasi bagaimana? Masalah itu disebut dosa. Dan diatasi dengan salib. Dan kebenaran itu diterima melalui apa? Melalui iman. Dan itulah diterima secara percuma, yaitu anugerah. Jadi kebenaran ini diajarkan. Siapa Allah, apa itu dosa, siapa manusia di depan mata Allah. Tuhan Yesus datang, apa yang dibuat oleh dia, salib Kristus, dan pengharapan kita di dalam salibnya. Jadi kita jangan takut mengajar. Tapi itu hanya yang pertama, mengajar. Yang kedua adalah menegur. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, ada orang jatuh ke dalam dosa, kita mesti menolong mereka supaya mereka dapat bertobat dan mohon maaf dan mulai bertindak lain. Mengajar kebenaran, menegur kalau ada yang jatuh ke dalam dosa, membetulkan yang salah. Jadi di dalam dunia sekolah, kita tidak dimarahi terus-menerus oleh cikgu. Ada ajaran juga, mungkin kita berdosa juga di sekolah. Tetapi yang disebut di sini adalah membetulkan. Seperti cikgu di sekolah, kalau kita salah, dia sering-sering membaiki. Jadi ada sesuatu yang salah, itu dapat dibetulkan. Maka kita juga sebagai orang Kristen, kita mengajar, kita menegur, tapi juga membetulkan. Dan yang terakhir, mengajar manusia supaya hidup, atau melatih manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Jadi,
proses latihan adalah persiapan untuk pelayanan. Jadi dunia misi ada 4 hal seperti ini. Selain daripada terus-menerus menjelaskan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan, kita juga mengajar, menegur, membetulkan, dan melatih orang untuk apa? Ayat yang terakhir, dengan Alkitab itu, orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Jadi dunia misi dapat menghadapi mereka di sekolah, mereka di rumah sakit, mereka di dalam dunia industri, mereka di dalam dunia craft tangan, pekerjaannya di rumah, orang yang sudah tua, anak-anak yang belum tua. Jadi banyak orang di dalam dunia. Dan semua orang dapat melayani Allah. Mereka siapa saja perlu dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Itu ayat yang 17 itu sangat praktis. Maka di dalam dunia misi, kita dapat melayani orang di mana-mana mereka berada. Baik di Inggris maupun di Sabah. Maka untuk mengakhiri hari ini kami akan menjelaskan bahwa Pak John dan Ibu Ellie sudah kembali ke Inggris bukan untuk pensiun, bukan untuk berhenti, tetapi untuk melayani dalam pelayanan diaspora. Dan diaspora itu maksudnya mereka yang misalnya orang Malaysia yang sementara tidak ada di Malaysia. Biasanya misi-misi seperti Pak John dan Ibu Ellie yang berpengalaman di Asia dapat melayani mereka yang seperti orang Malaysia yang tidak ada di Asia Tenggara sekarang. Pelayanan ini mulai dengan China, karena China dulu tertutup dan banyak orang Chinese menjadi mahasiswa di luar China. Jadi ada pelayanan yang gerejawi untuk mereka yang di luar China. Sekarang Ibu Ellie dengan Pak John fokusnya di London, Inggris, adalah mahasiswa dari Malaysia dan Indonesia. Kami mau menolong mereka supaya mereka tetap buka Alkitab, membaca, dan sampai mereka dapat belajar, sampai mereka dapat menyesuaikan diri dengan pengharapan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mulai dilengkapi untuk pekerjaan apa saja yang ada masa depan. Pak John mau kembali ke Sabah, supaya dapat menolong gereja-gereja di Sabah juga, menerima kembali mahasiswa-mahasiswa yang sudah dikuatkan dalam iman di Inggris. Waktu mereka balik mulai kerjaya di Malaysia. Jadi ada macam jembatan dari gereja Sabah dengan gereja di Inggris. Dan saya dan istri saya lebih lama di sini, memang, tetapi rencananya juga kembali ke Sabah untuk menolong dalam proses membuat jembatan dalam pelayanan diaspora. Dunia misi itu membuka Alkitab, fokus kepada Alkitab, percaya bahwa Alkitab itu dapat dipercayai dan dapat melengkapi untuk pelayanan. Sama seperti Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Rasul Paulus berkata kepada kita semua, jangan takut membuka Alkitab karena Alkitab itu sepertinya cukup. Alkitab itu dapat menolong. Baik dalam pengajaran maupun dalam menolong orang menyesuaikan diri maupun dalam melengkapi. Supaya kita dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas semua sokongan selama istri saya sama saya berada di Sabah maupun sekarang kami berada di Inggris. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dengan fokus kepada 2 Timotius dan fokus kepada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang muda dalam pelayanan, kami bersedia untuk mengikut apa yang dikatakan dalam pelajaran. Bersedia untuk membuka firman Engkau, membaca firman Engkau, belajar dari firman Engkau, menerima itu sebagai sesuatu yang relevan buat kami masing-masing, menyesuaikan diri dengan kehendak Engkau,
dan berjalan dilengkapi oleh Engkau. Kami berterima kasih karena iman itu didasarkan pada apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus waktu disalibkan. Kami berterima kasih atas kedatangan Dia. Kami berterima kasih atas pelayanan Dia. Kami berterima kasih atas pengharapan masing-masing yang ada di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Ini aku semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan
Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang masa untuk kita berdoa. Pertama sekali kita mau berdoa untuk negara kita. Kita mau berdoa untuk bajet yang sudah dibentangkan oleh kerajaan beberapa hari yang lalu. Kita mau berdoa supaya pengagihan kekayaan yang lebih adil kepada semua golongan rakyat tanpa mengira kaum. Terutama sekali ketika kita berhadapan dengan cabaran ekonomi masa sekarang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, saat ini kami mau berdoa agar bajet kerajaan yang diumumkan beberapa hari yang lalu akan dapat diagihkan dengan lebih adil kepada mereka yang sangat memerlukan bantuan, tanpa mengira latar belakang dan juga kedudukan mereka. Bapa, biarlah pengagihan kekayaan ini dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengira kaum dan juga agama dan juga kedudukan sosial mereka, kerana beban ini ditanggung oleh semua orang tanpa mengira siapa mereka. Jadi Bapa, biarlah rakyat dapat terus menikmati kelegaan dari segi kewangan agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka dan juga untuk keluarga mereka, terutama sekali kepada mereka yang terjejas oleh kerana pemberhentian kerja dan juga yang kehilangan pekerjaan ataupun sumber pendapatan mereka disebabkan pelaksanaan PKPB ini, ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa agar Engkau akan terus memberikan hikmat kepada kerajaan kami untuk menguruskan sumber kewangan negara dengan lebih bijaksana lagi, agar golongan yang susah akan terbela dan sekaligus dapat mengaktifkan dan juga menghidupkan semula kegiatan ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih baik dan juga lebih stabil. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus memberikan kekuatan dan juga jalan keluar pada kami semua, supaya kami dapat menghadapi saat-saat yang sukar ini tanpa menghadapi sebarang masalah yang membuatkan kami tertekan. Terima kasih Bapa. Seterusnya kita mau berdoa untuk diosis agar lebih banyak lagi gereja-gereja di dalam diosis kita akan terlibat dalam kerja-kerja misi, baik misi itu dilakukan di dalam diosis ataupun di luar diosis kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, sempena minggu misi ini kami mau terus berdoa agar lebih banyak lagi gereja-gereja di dalam diosis Anglican Sabah yang terlibat secara aktif dalam misi-misi baik di dalam diosis ini ataupun di luar diosis. Dan Bapa, kami mau berdoa supaya lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin gereja mempunyai kesedaran betapa pentingnya aktiviti misi ini, dan kami mau berdoa supaya mereka akan terlibat secara langsung dengan cara menghantar pekerja-pekerja ataupun misi-misi ataupun membuat misi-misi ke tempat-tempat lain yang masih belum ada perkabaran Injil. Dan Bapa, kami juga mau terus berdoa bagi gereja yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam ladang misi ini. Kami mau berdoa agar mereka dapat terlibat secara tidak langsung melalui sumbangan kewangan mereka dan juga sumbangan keperluan yang lain, supaya aktiviti misi ini akan dapat terus disokong dan dapat terus berjalan dengan lancar dan dengan berkecukupan. Dan Bapa, kami mau berdoa dan juga menyerahkan setiap gereja-gereja yang ada di dalam diosis ini agar suatu hari nanti akan menjadi gereja-gereja misi yang aktif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bapa, kami berdoa agar ada penuaian jiwa-jiwa yang terjadi secara besar-besaran dalam diosis ini dalam beberapa tahun yang akan datang. Biarlah nama Tuhan Yesus akan terus dipermuliakan melalui misi yang akan dilakukan nanti. Terima kasih Bapa, biarlah nama Engkau dipermuliakan.
Dan akhir sekali kita mau berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mau berdoa agar masa ini adalah masa yang terbaik untuk kita membuat renungan pribadi dan juga membuat pembaharuan agar kita dapat terus dimurnikan seperti emas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami mau terus merenungkan akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini, di mana seluruh dunia ditimpa musibah dan kesannya bukan saja kepada ekonomi, tapi juga kepada sosial dan juga kerohanian kami, di mana banyak gereja-gereja yang terpaksa ditutup dan kebaktian tidak dapat dijalankan di gereja. Namun kami melihat akan kasih Tuhan dalam gerejamu, di mana persekutuan masih dapat diteruskan di rumah-rumah melalui ibadah-ibadah atas talian. Bapa, biarlah peristiwa ini membuat kami lebih menghargai akan erti hidup ini dan menyadari bahawa kehidupan di dunia ini pada bila-bila masa boleh lenyap oleh hal-hal yang paling kecil dan dianggap remeh oleh manusia. Perubahan yang berlaku sehingga memaksa manusia menjalani satu kehidupan normal yang baru yang tidak pernah berlaku sebelum ini, menyebabkan kami sedar bahawa ada satu pribadi yang tidak berubah dan kekal, yaitu Tuhan sendiri. Oleh itu Bapa, biarlah peristiwa ini akan memurnikan hati dan juga fikiran kami seperti mana emas dimurnikan, supaya kami dapat terus berpegang teguh kepada Tuhan, Juru Selamat pribadi kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan penyelamat kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesetaraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Gereja mengucapkan selamat datang ke ibadah secara atas talian kita. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti persekutuan atas talian kita. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Kebaktian atas talian.
Oleh kerana PKPB diteruskan, maka ibadah kita secara atas talian juga akan diteruskan. Sebarang informasi terkini mengenai perkara ini akan diumum kemudian. Bulan misi Desis Sabah. Desis telah menetapkan minggu pertama bulan November sebagai minggu misi. Sepanjang bulan November ini, kita memperingati para misionaris dalam doa. Kita boleh mendorong dengan cara menghubungi mereka untuk memberikan sokongan. Masa ini juga adalah masa untuk memberi. Contohnya seperti sekarang ini ada misi bantuan di Samporna. Dan kita sendiri juga boleh pergi bermisi kepada jemaat atau masyarakat setempat sebagai tanda mengasihi sesama saudara. Berdoa untuk petugas barisan hadapan. Marilah kita terus menyokong mereka dalam doa. Tuhan melindungi mereka semasa bertugas dan Tuhan menjaga keluarga mereka. Kasihilah sesamamu. Kita terus melihat mereka yang dalam keperluan sekarang ini. Biarlah kita dan mereka dalam keadaan kekal selamat, kekal kuat, dan kekal berkomunikasi. Perjamuan suci atas talian. Kebaktian perjamuan suci secara atas talian kita ialah pada minggu hadapan 29 November. Persekutuan doa atas talian kita ialah pada minggu hadapan 27 hari bulan November bersamaan dengan hari Jumat jam 8 malam melalui Google Meet. Kita mendorong Anda untuk berdoa bersama. Aktiviti Christmas secara atas talian. Sempena Natal, sel kanak-kanak menganjurkan pertandingan melukis pokok Christmas, menyanyi lagu caroling, dan menari dengan lagu Natal. Saya mendorong anak-anak kita untuk mengambil bahagian dengan mengisi borang pendaftaran melalui Google. Borang ini sudah dimajukan melalui WhatsApp gereja. Sel muda-mudi dan belia pula menciptakan satu video pendek yang berdurasi 3 menit tentang apakah itu Christmas. Masa persembahan. Sekarang adalah masa untuk memberi. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan." Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah yang anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Engkau Raja mulia Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Dan Engkau Tuhan segala Tuhan. Kami mau mengagungkan nama Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja yang menang. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi
sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.